Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dunia Bunda Ita. Di video kali ini saya mau berbagi resep donat red velvet. Donatnya empuk banget dan tahan empuknya hingga hari berikutnya. Yuk langsung kita buat sama-sama. Pertama, kita masukkan 250 gram tepung terigu ke dalam bowl. Saya menggunakan campuran antara tepung terigu protein tinggi dan sedang. Kemudian kita masukkan 40 gram gula pasir, 1 sendok makan susu bubuk. Karena saya membuat rasa red velvet, jadi saya tambahkan juga 10 gram coklat bubuk. Dan yang paling kita butuhkan adalah 4 gram ragi instan. Saya menggunakan Vermipan. Supaya donatnya lembut, kita tambahkan 1 kuning telur. Kemudian kita masukkan air. Di sini saya siapkan 130 ml air, tapi tidak saya masukkan semuanya ya. Saya sisakan untuk mengontrol jumlah cairannya. Semua bahan ini kita campur. Saya menggunakan mixer untuk mencampurnya. Karena saya menggunakan mixer, jadi air yang saya gunakan tadi adalah air dingin ya. Jika teman-teman mengulennya dengan manual tangan, teman-teman bisa menggunakan air biasa atau bisa juga air hangat kuku. Pada tahap ini kita cukup campur hingga setengah kali saja. Kemudian kita masukkan 35 gram margarin dan juga perasa red velvet. Jika teman-teman ingin warnanya lebih merah, teman-teman bisa menambahkan juga pewarna merah ya. Kemudian kita mixer kembali. Jangan lupa kita tambahkan 1 sendok teh garam. Selain menambah rasa, garam ini juga berfungsi untuk memperkokoh ikatan gluten, jadi nanti donatnya tidak mudah kempis. Setelah adonan tampak licin dan tidak lengket lagi, kita bisa hentikan mixer. Kita bisa cek jika sudah terbentuk gluten window seperti ini. Artinya adonannya sudah kalis elastis. Proses pengulenan kita hentikan dan adonan ini kita istirahatkan dulu hingga mengembang 2 kali lipat. Untuk waktunya bisa berbeda-beda di setiap daerah ya. Di sini saya membutuhkan waktu 45 menit. Jangan lupa selama proses ini kita tutup adonan dengan kain basah atau dengan plastik ya. Setelah adonannya mengembang, kita kempiskan, kita keluarkan udara yang ada di dalam adonan. Kemudian kita bagi-bagi adonan ini. Di sini saya bagi menjadi 15 bagian. Jika ditimbang masing-masing beratnya sekitar 30 sampai 34 gram. Ambil 1 adonan, kemudian kita tekan-tekan dulu supaya udara yang ada di dalam adonan bisa keluar. Kemudian adonan ini kita bulatkan. Supaya permukaannya lebih halus, kita bisa rounding seperti ini. Kita bisa cubit-cubit bagian bawahnya supaya rapat. Kita lakukan hingga semua adonan. Ambil 1 adonan, kita mulai dari yang pertama kita rounding. Kemudian kita akan pipihkan adonan ini. Kita taburi dulu dengan sedikit tepung. Kita tekan-tekan. Jika teman-teman tidak punya alat, bisa ditekan-tekan dengan telapak tangan seperti ini. Usahakan bentuknya bulat ya teman-teman. Kemudian kita lubangi bagian tengahnya, kita bisa menggunakan spuit sebagai alat. Lakukan hingga semua adonan. Setelah semua adonan selesai kita bentuk, kita istirahatkan kembali adonan hingga mengembang sebanyak 80%. Untuk waktunya bisa berbeda-beda. Di sini saya diamkan selama 40 menit. Setelah adonan mengembang sebanyak 80%, adonan akan terasa lebih ringan. Kita akan mulai untuk menggorengnya. Kita panaskan minyak goreng. Setelah benar-benar panas, adonan yang sudah mengembang ini kita goreng. Untuk menggoreng donat ini kita gunakan api yang sedang cenderung kecil. Jangan terlalu kebesaran api karena nanti donat akan mudah gosong, tapi dalamnya belum matang. Setelah 1 bagian matang, kita balik. Membaliknya sekali saja ya, supaya tidak banyak minyak yang terserap ke dalam donat. Setelah kedua sisinya matang, kita bisa angkat dan kita tiriskan. Ini dia donat red velvetnya sudah jadi.
Bisa dilihat ya, ini donatnya menul banget, empuk banget. Hanya saja warnanya memang kurang merah. Jadi untuk warnanya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera ya. Jika ingin lebih merah warnanya, bisa ditambah dengan pewarna merah. Untuk penyajiannya, di sini saya cuma taburi dengan gula donat. Dan ini tuh rasanya sudah enak banget, walau tanpa topping yang mewah. Bisa dilihat ya teman-teman, ini donatnya empuk banget, dari sobekannya sudah bisa dilihat. Dan ini empuknya bisa tahan berhari-hari. Saya coba di hari berikutnya, ini masih tetap empuk. Jadi resep ini recommended banget, kalian bisa coba resep ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.